Jadi orang baik itu capek banget loh guys. Ini khusus buat orang yang baiknya itu kelewatan banget ya. Yang overdosis banget baiknya guys. Gitu ya. Jadi orang yang terlalu baik itu sebenarnya adalah orang yang paling jahat sama dirinya sendiri guys. Dan orang yang baik banget, yang baiknya udah bener-bener kelewatan itu adalah orang yang terlahir karena tiga hal ini guys. Dan di sini gua akan jelasin tiga hal itu apa aja sih, kenapa sih mereka seperti itu gitu loh ya. Dan kalau di antara kalian itu ada yang baiknya bener-bener kelewatan guys, ini video ini mungkin buat kalian ya. Jadi tiga hal itu apa sih? Yang pertama, orang yang terlalu baik itu adalah orang yang sangat membutuhkan validasi. Apa sih maksudnya bang? Nah, jadi orang yang membutuhkan validasi itu adalah orang yang pengen banget dicap atau dikenal sebagai orang yang sangat amat baik, orang yang dermawan, orang yang penolong, orang yang bener-bener ya dia doang kalau misalkan gue punya masalah ya gue cuma bisa larinya ke dia gitu loh. Dan orang-orang mengenal dia dan bakal mengingat dia, oh dia tuh orangnya baik banget, minta tolong sama dia aja deh gitu. Itu yang dicari sama orang yang nomor satu ini. Kita bilang aja deh ya, pakai nama aja. Kita contohin namanya Andi. Jadi Andi ini adalah orang baik yang membutuhkan validasi guys. Ya dia bener-bener butuh dibilang baik sama orang, sama teman, sama keluarganya, sama sahabat-sahabatnya gitu loh. Nah yang kedua ini kita panggil aja namanya Budi. Budi ini adalah orang yang sangat baik, tapi dia adalah orang yang bener-bener gak bisa bilang tidak. Jadi si Budi ini adalah orang yang sangat amat baik, yang terlahir dari orang atau kepribadian yang gak bisa bilang tidak. Jadi misalkan kayak gini, Budi, gue minta tolong dong, tolong angkatin galon ya, dari sana ke sana, gue lagi gak bisa, gitu loh, lagi gak ada waktu, lagi sibuk. Dan si Budi ini gak bisa bilang tidak. Budi ini gak bisa bilang, oh sorry ya, gue juga ada urusan, oh sorry ya, tangan gue lagi sakit, oh sorry ya, gue gak punya waktu. Dia gak bisa ngomong kayak gitu guys. Jadi si Budi ini tipikal orang yang gak bisa bilang tidak bisa bilang sorry. Jadi kalau misalkan si Budi ini tangannya sakit, ada yang mintain tolong, misalkan tetangganya ngangkatin galon, ya dia bilang aja, iya, sini aku bantu. Walaupun tangannya sakit, gitu loh. Itu baru soal tenaga, belum soal uang, gitu guys. Ada juga yang orang kayak butuh duit, Budi tolong dong, aku butuh duit nih 100.000 buat makan anak aku hari ini. Aku lagi gak ada uang sama sekali. Dan si Budi ini dengan uangnya yang cuma 100.000 itu dia bakal ngasih karena dia orangnya gak enakan teman-teman. Dia orang yang gak enakan, gak bisa bilang sorry, gak bisa bilang enggak. Dan dia keluarin aja tuh duitnya 100.000 buat ngasih temennya gitu loh. Nih kasih makan buat anak lo. Dan padahal dia cuma punya 100.000 doang buat makan dia hari itu gitu loh guys. Nah, yang ketiga ini kita panggil aja namanya Chandra ya. Jadi orang yang terlalu baik ketiga ini, dia tuh kebanyakan terlahir karena rasa takut. Karena rasa takut. Loh kok bisa rasa takut bikin orang jadi baik banget? Bisa. Rasa takutnya itu bukan karena takut setan guys ya, bukan. Jadi rasa takut yang ada di pikiran orang yang sangat baik itu adalah rasa takut ditinggalkan. Contohnya Chandra punya cewek. Dia statusnya itu sama si cewek ini cuman temen. Si Chandra gak punya perasaan, ceweknya pun gak punya perasaan. Cuman karena ceweknya ini terlalu friendly dan mungkin cantik juga, si Chandra ini mungkin, lu cocok jadi temen gue gak mau kehilangan lo. Jadi ketika si cewek ini kayak kesulitan, bahkan si cewek ini gak minta tolong loh sama Chandra. Dan Chandranya inisiatif, mungkin sini gue bantuin yuk, sini gue bantuin. Mungkin bantuin dengan tenaga, dengan waktu, dengan uang gitu teman-teman. Dan orang yang takut kehilangan itu yang paling miris sih menurut gua. Orang yang takut kehilangan teman, orang yang takut kehilangan sahabat, dia bakal merelakan dirinya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri. Baik dari waktu, dari keuangan, baik juga dari tenaga gitu guys ya.
Jadi kita kasih contoh lain, si Chandra nih punya temen. Si Chandra ini introvert, dia nggak punya temen. Tapi ada satu orang yang minta tolong sama dia. Temennya sepantaran cowok ya. Chandra tolongin gue dong, gue lagi nggak punya ini nih, bisa minta tolong duit nggak? Kasih ke gue. Si Chandra ini punya perasaan, wah ada yang minta tolong sama gue nih. Berarti dia respect nih sama gue, berarti dia nganggap gue nih, gue nggak mau kehilangan dia. Dia bisa jadi teman gue. Dan dengan uangnya yang benar-benar segitu-segitunya, dia kasih tok meletok gitu sama si temennya yang mungkin baru pertama kali minta tolong sama Chandra. Nih, gue kasih sama lo gitu. Dan itulah mirisnya orang baik, teman-teman ya. Mereka itu nggak sadar, tanpa sadar mereka itu jahat banget sama dirinya sendiri. Mereka mengorbankan dirinya sendiri. Dan kita juga udah dapat gambaran ya dari salah satu sosok terkenal yang baiknya benar-benar luar biasa, yaitu Teh Nunung, artis ya teman-teman ya. Kita kan pernah dengar dari podcast gitu guys ya. Jadi Teh Nunung ini tuh selagi masa-masa kejayaannya, dia tuh benar-benar sangat amat baik sama keluarga besar ya. Bukan cuma 1, 2, 3 orang loh guys. Puluhan orang anjir, sampai disekolahin, sampai dikasih makan, sampai kebergantungan. Dan sifat baik itu bukan cuma gak baik buat sisi Mbak Nunungnya doang atau Teh Nunungnya doang, tapi juga jadi bumerang juga buat orang yang benalu gitu loh ya. Mohon maaf nih gue kalau kata-katanya agak gak enak. Kenapa? Karena kalau kita terlalu ketergantungan sama orang lain, kita juga kayak punya zona nyaman. Ngapain gue kerja? Ngapain gue capek-capek banting tulang, udah dibiayain kok. Jadi ketika si Mbak Nunungnya udah gak punya apa-apa, suatu saat kita juga ya cuman bisa pelangap-pelongo doang. Kita gak punya skill survive teman-teman gitu loh ya. Jadi sebenarnya sifat baik ini kalau berlebihan bukan cuma merugikan satu pihak, kita sebagai penolongnya juga, tapi kalau emang ketergantungan dari orang yang menerima kebaikan itu juga bisa bikin kita rusak juga secara perlahan gitu teman-teman ya. Dan di sini gue bukan bilang kalau sifat baik itu salah, enggak ya guys ya. Cuma di sini gue bermaksud itu kayak sifat baik itu boleh asal kalian tahu batasannya teman-teman. Gitu ya. Buat kalian yang masih ngorbanin diri, ngorbanin waktu kalian, ngorbanin uang kalian, tenaga kalian, emosi kalian cuman buat nolongin atau bantu orang lain, semoga kalian cepat sembuh teman-teman ya. Dan kalian tuh gak sendirian, banyak juga yang kayak gitu kok gitu teman-teman ya. Sifat baik itu harus ada batasannya. Kalian itu harus benar-benar baik dulu kepada diri kalian sendiri, sayang dulu dan cinta dulu kepada diri kalian sendiri, baru kepada orang lain. Contohnya kayak tadi, ada yang minjem 100.000 dan kamu punya 100.000-nya tok. Kamu harus pikirin diri kamu sendiri. Oh, gue cuma punya 100.000 doang nih, ngapain gue kasih ke dia semuanya, ntar gue makan apa dong? Nggak bisa kita kasih semua, kita paling kasih cuma 10% atau 20% aja. Nih aku cuma punya 10.000 atau 20.000 buat beli kamu beras, buat kamu beli es, mungkin buat minum gitu teman-teman ya. Dan gue cuma punya segini doang, untuk kekurangannya silakan kamu cari ke tempat lain, ke saudara kamu atau ke teman kamu yang lain. Yang nggak mungkin cuman gue doang dong yang lo mintain 100.000 tok, sedangkan gue cuma punya gitu loh, cuma punya segitu-segitunya gitu teman-teman. Dan kalian harus benar-benar sayang sama diri kalian sendiri dulu, sayang kepada jiwa kalian, ke fisik kalian, baru kalian boleh bantu dan baik kepada orang lain gitu teman-teman ya. Dan kalian harus tahu batasannya, kayak tadi tuh gue kasih bilang dari 100.000 coba kasih 10% atau 20% gitu. Begitu juga dengan tenaga, begitu juga dengan waktu. Kalau misalkan kalian sudah memberikan waktu kalian terlalu banyak, gue harus berani bilang tidak dan sorry ya guys ya, sorry ya temen, sorry ya kak, gue cuma bisa bantu sampai sini doang, gue juga punya urusan, gue juga punya kerjaan gitu loh. Nah supaya kalian juga gak burn out. Nah segitu dulu aja videonya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Nah by the way, nama gue Arya Sansan, terima kasih udah dengerin video ini sampai habis. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau ada teman kalian yang punya indikasi terlalu baik sama dirinya sendiri, biar nggak kelewatan ya sampai masa tuanya nanti. Bye bye.